Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang keterampilan bertanya dan bagaimana contoh-contohnya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik keterampilan mengajar, yaitu tugas UAS, di mana dosen pembimbing kami adalah Dr. Wahyu Hengki Irawan, MPD, dan dosen Ibu Ulfa Masamah, MPD. Dan saya sendiri adalah Muhammad Zuhur Rifki Imami dengan NIM 200108110023. Nah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian, tujuan pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan, komponen keterampilan bertanya, dan bagaimana pertanyaan itu dalam kelas. Untuk pengertiannya, menurut Burridge, pertanyaan adalah ungkapan verbal yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain. Pertanyaan digunakan guru untuk mengetahui pemahaman dan tanggapan siswa terhadap penjelasan guru. Jadi pertanyaan itu digunakan oleh guru sehingga siswa itu menjawab, dan itu merupakan tanggapan dari siswa. Maupun siswa diam atau berpikir, itu juga merupakan tanggapan, dan itu sesuatu yang diinginkan oleh guru. Jadi guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dari siswa dan juga bisa digunakan untuk menarik minat siswa dan lain-lain. Nah, ini dia tujuan dari pertanyaan, dari keterampilan bertanya. Yang pertama, sebagai pembuka sebelum fokus pada materi. Jadi, melalui pertanyaan kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi yang akan disampaikan, atau juga apakah mereka telah mempelajari tentang syarat-syarat materi sebelum menuju fokus materi. Contohnya, sebelum kita lanjut kepada bangun ruang, apakah kalian sudah mempelajari bangun datar? Apa saja bangun datar? Nah, seperti itu. Jadi, fokus aslinya adalah bangun ruang pada pembelajaran itu, namun juga ditanyakan tentang bangun datar, apakah mereka telah memahaminya sebagai syarat dari sebelum memasuki bangun ruang. Karena bangun ruang sendiri untuk menentukan luas dan volume membutuhkan pengetahuan dari bangun datar. Selanjutnya, mengetahui pemahaman peserta didik. Seperti contohnya, apa jenis segitiga berdasarkan sisinya, sebutkan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui apakah peserta didik telah memahami dan mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Jika dapat menjawabnya, maka mengetahui. Jika diberi waktu namun tidak bisa menjawab, berarti masih belum mengetahui tentang materi tersebut. Selanjutnya adalah memusatkan perhatian peserta didik. Nah, terkadang pelajaran itu membosankan jika hanya disampaikan oleh guru saja. Melalui pertanyaan, peserta didik akan terfokus dan mereka akan merasa diajak bicara, sehingga mereka kemudian akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tadi. Kemudian menumbuhkan minat peserta didik. Nah, dari pertanyaan itu kita dapat menggiring peserta didik sehingga mereka dapat berpikir, dan kita juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang unik sehingga mereka merasa tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian mengetahui masalah pada pemahaman peserta didik. Seperti tadi pertanyaan tentang segitiga, tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Ketika mereka tidak memberikan jawaban yang benar atau mereka tidak menjawab, kita dapat mengetahui bahwa mereka itu masih belum memahami tentang materi tadi. Kemudian mengajak peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, karena pembelajaran dari guru saja itu monoton, sehingga ketika kita bertanya, maka akan ada jawaban, ada tanggapan, ada saat ketika mereka berpikir. Nah, disitulah mereka telah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian memberikan penyegaran setelah penyampaian materi. Sama, ketika penyampaian dari guru saja itu monoton, mereka
tidak fokus ketika kita berikan pertanyaan, mereka akan berpikir sesuatu yang baru, fresh, dan mereka sehingga itu merupakan penyegaran bagi mereka. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama dari segi ruang lingkupnya, ada pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. Maksud pertanyaan sempit ini adalah pertanyaan yang dimana jawabannya hanya memiliki jawaban itu saja. Contohnya, apa jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya? Maka jawabannya yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Hanya itu saja. Kemudian pertanyaan luas. Pertanyaan luas itu pertanyaan yang jawabannya tidak hanya itu saja dan bisa terserah si penjawab menjawabnya seperti apa. Contohnya, bagaimana pendapatmu tentang matematika dengan integrasi Islam? Seperti itu. Maka jawaban mereka itu berdasarkan dari pengetahuan dan keinginan penyampaian dari si penjawab. Kemudian dari segi maksud ada pertanyaan permintaan. Contohnya, bisakah kamu duduk, wahai Rifki? Nah, di sana kan ada pertanyaan, tapi sebenarnya itu meminta peserta didik untuk duduk. Selanjutnya pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, bukankah kamu tahu bahwa duduk itu lebih baik dalam pelajaran ketimbang lari-lari? Nah, itu kan merupakan pertanyaan retoris. Tentunya yang ditanya telah tahu bahwa duduk dan memperhatikan pelajaran itu lebih baik. Selanjutnya adalah pertanyaan menuntun, yaitu ketika peserta didik mengetahui jawabannya namun tidak dapat mengungkapkannya atau mengingat sebagian saja. Jadi kita menuntun dengan memberikan clue-clue pertanyaan. Seperti kalau sama sisi itu, kalau segitiga memiliki sisi yang sama itu disebut segitiga apa? Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan menggali, yaitu peserta didik telah mengetahui jawabannya, namun kita ingin mengetahui sebagaimana kedalaman pemahaman mereka. Selanjutnya adalah dari jenis menurut taksonomi Bloom. Yang pertama dari segi pengetahuan. Pertanyaan pengetahuan itu seperti yang saya ungkapkan tadi. Apa jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya atau berdasarkan sudutnya? Nah, itu merupakan pertanyaan yang menginginkan peserta didik untuk menjawab dan mengetahui pengetahuan mereka. Sehingga pemahaman itu adalah pertanyaan seperti, coba jelaskan bagaimana perkembangan matematika pada zaman 1900-an. Nah, itu merupakan pertanyaan yang ingin mengetahui tentang pemahaman mereka. Selanjutnya adalah penerapan, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk murid untuk memberikan jawaban tunggal. Contohnya, coba tuliskan apa saja bangun ruang, atau apa saja jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya seperti tadi. Tapi diminta untuk dituliskan sehingga mereka bergerak dan menerapkan dari pertanyaan tadi. Selanjutnya pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis itu adalah pertanyaan yang membutuhkan mereka untuk menemukan jawaban. Contohnya yaitu, setelah kita mempelajari materi tadi, bagaimana kesimpulan yang dapat kamu ambil? Nah, itu membutuhkan mereka untuk menganalisis. Kemudian pertanyaan sintesa. Contohnya, jika kamu berada di zaman Nabi, jika kamu berada di zaman Al-Khwarizmi, apakah kamu juga ikut andil dalam perkembangan matematika pada zaman itu? Nah, di sana murid dapat mengembangkan kreativitasnya untuk dalam menjawab pertanyaan. Kemudian terakhir adalah pertanyaan evaluasi.
yaitu pertanyaan yang meminta murid untuk memberikan penilaian tentang materi tadi. Contohnya, bagaimana pendapatmu atau bagaimana penilaianmu mengenai matematika terintegrasi dengan Al-Quran. Selanjutnya, komponen keterampilan bertanya. Komponen keterampilan bertanya yang pertama, jelas dan singkat. Pertanyaan yang bertele-tele atau sangat panjang akan membuat peserta didik kebingungan dan tidak fokus kepada pertanyaan yang diajukan, sehingga jawabannya akan melenceng dari keinginan dari si penanya. Kemudian, pertanyaan harus nyaman dan ceria. Si penanya harus nyaman dan ceria, sehingga jika penanya itu suram dan menekan, maka peserta didik akan ketakutan dan ragu untuk menjawab. Sedangkan pertanyaan yang ceria akan membuat peserta didik lebih leluasa untuk memberikan jawabannya dan juga merasa lebih nyaman. Kemudian, memberi waktu. Yang dimaksud di sini adalah ketika penanya memberikan pertanyaan, maka kita memberi waktu bagi si penjawab untuk berpikir terlebih dahulu. Tentunya tidak semua orang dapat langsung menjawab. Terkadang mereka dapat berpikir beberapa saat, kemudian dapat memberikan jawaban yang ternyata benar. Kemudian, penyebaran. Yang dimaksud pertanyaan penyebaran di sini, jika kita bertanya kepada seorang murid dan murid tersebut mengetahui jawabannya dan kita ingin yang lain aktif dalam pelajaran dan ingin mengetahui juga bagaimana pemahaman mereka, kita tanyakan pertanyaan yang sama kepada murid yang lain. Contohnya, bagaimana menurut Rifki apa pengertian segitiga? Nah, ketika Rifki sudah menjawab, kita tanyakan lagi kepada Islah, bagaimana menurut Islah, apa yang dimaksud dengan apa pengertian dari segitiga? Seperti itu. Pertanyaannya sama, cuma kita ingin menyebarkan pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah pindah gilir. Pindah gilir di sini ketika peserta didik itu tidak dapat menjawab soal yang kita berikan, pertanyaan yang kita berikan, maka kita memindahkannya kepada temannya yang lebih mengetahui. Nah, setelah temannya yang mengetahui itu menjawab, maka kita kembalikan lagi kepada peserta tadi sehingga mereka dapat mengetahui kekurangan mereka. Atau jika sebenarnya tidak dapat menjawab juga, maka kita lanjutkan sehingga akan ada yang bisa menjawab. Sehingga semua peserta di kelas itu aktif. Selanjutnya adalah pertanyaan yang bersifat menuntun. Sama seperti yang di awal tadi, kita hanya menggiring. Sebenarnya mereka telah mengetahui, hanya sedikit lupa gitu. Jadi kita memberikan clue dan sehingga mereka dapat mengingat kembali.